Memasuki bagian ekstremitas bawah yang pertama, yaitu sakrum. Sakrum sendiri ada bagian depan dan belakang, atau yang bisa kita kenal umumnya sebagai anterior dan posterior. Di mana sakrum bagian sini bisa terlihat ada 5 bagian, di mana yang sakrum pertama, sakrum kedua, sakrum ketiga, sakrum keempat, dan sakrum kelima. Di mana antara sakrum kelima dan antara tulang ekor atau biasa kita kenal sebagai coccyx ini dipisahkan oleh apex. Terdapat juga bagian kosong-kosong ini bisa disebut dengan foramen. Di mana foramen yang terdapat di pada sakrum kita sebut bagian ini foramen sakral anterior karena ini merupakan bagian depan. Di bawah base yang menghubungkan antara sakrum dan tulang vertebra adalah ini yaitu sakral autonomi dan yang bagian permukaan sini namanya sakral alat yang mungkin tidak terlalu terlihat satu penghubungnya, terdapat suatu yang namanya prosesus superior articular. Oke, dikarenakan bagian depan sudah selesai, mari kita lanjut ke bagian belakang, di mana terdapat tulang-tulang yang menonjol di belakang. Di belakang, ini biasa dinamakan dengan sakral kanal, di mana sakral kanal terdapat 3 crest, di mana bagian sini merupakan sakral median sacral crest, lalu bagian sini yang tidak mungkin terlalu lihat ada intermediate sacral crest, lalu bagian paling jauh ini namanya lateral sacral crest. Karena foramen yang sebelumnya saya jelaskan merupakan foramen sakral anterior, karena yang di bagian belakang ini disebut dengan foramen sakral posterior. Seperti kita lihat, sakral kanal ini ada bagian berhentinya kan. Di bagian berhenti ini, bagian sini, ini dinamakan dengan sakral hiatus, sementara tulang yang ada di sampingnya dinamakan dengan sakral cornu. Di dekat lateral sacral crest ada juga sacral tuberosity. Dan ini tuh tidak terlalu terlihat ya, karena ini menyambung, tapi terdapat, nah ini kelihatan ada superior articular facet dari sacrum. Terdapat juga yang inferior, tapi sayangnya tidak bisa saya temukan. Baik, dikarenakan bagian sakrum sudah selesai, kayak saya akan lanjut ke bagian ilium, di mana saya menggunakan bagian ilium kanan untuk penjelasan. Jadi pada ilium terdapat bagian ujung-ujung ini dinamakan dengan iliac crest dan permukaannya dinamakan dengan iliac fossa. Pada ilium ada 4 spine di mana spine ini merupakan anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine, karena mungkin untuk mempermudah. Lalu di bagian sini terdapat posterior superior iliac spine dan ini merupakan posterior inferior iliac spine. Di mana yang membedakan ini bagian depan, ini bagian belakang, lalu ini atas atau superior, ini bagian sini bawah atau inferior. Sehingga itu mempermudah kita. Terdapat juga bagian putih ini merupakan auricular surface dari ilium. Seperti yang saya bilang sebelumnya, terdapat lubang-lubang yang biasanya dinamakan foramen. Untuk foramen pada bagian ilium ini biasa dinamakan dengan ilium dengan obturator foramen atau foramen obturator sama aja. Lalu di sini terdapat lunate surface dari acetabulum. Oke, karena sudah selesai bagian ilium, kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu femur. Jadi mohon ditunggu. Femur. Memasuki femur, femur sendiri juga banyak, tapi saya hanya akan menjelaskan secara keseluruhan, di mana terdapat hal yang menonjol ini dinamakan kaput. Lalu terdapat namanya trochanter, di mana trochanter itu ada 2, yaitu mayor dan minor, di mana ini mayor dan ini minor. Lalu untuk bagian atas dan bawah pada femur itu berbeda, di mana bagian bawahnya ini mungkin untuk mempermudah penglihatan. Terdapat condylus medialis, ini bagiannya medialis, lalu terdapat condylus yang lateralis. Ini bagian yang tengah sini dinamakan dengan fossa intercondyloidea.
Karena kan bagian femur sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu fibula. Oke, kita pertama-tama akan masuk ke bagian tibia. Di mana tibia ini terlepas strukturnya yang sama dengan femur, ini jelas-jelas sangat berbeda dikarenakan terdapat bagian sini ada bagian bagian dari belakang yang dinamakan dengan bagian depan di sini dinamakan dengan kondil lateral, lalu bagian belakang sini terdapat yang mungkin tidak terlalu terlihat, yaitu articular area dari proximal bagian tibia. Ini kakinya, ekstremitas bawahnya ini bagian kiri, jadi nama-nama sini mungkin akan lebih mengarah ke kiri, seperti di sini, tibia kiri. Lalu setelah tibia kiri, tentunya ada bagian yang berbeda antara atas dan bawahnya. Saya ingat sedikit. Ya, bagian bawah dari tibia sama seperti sebelumnya terdapat juga ada lateral malleolus yang sayangnya mungkin belum terlihat karena ini bercampuran dengan telapak kaki. Lalu, dan sebenarnya di antara tibia dan fibula ini ada membran yang dinamakan intraosseous membran. Lalu dikarenakan kita sudah menjawab tentang tibia, kita akan lanjut saja ke fibula. Di mana fibula yang paling mudah diingat di antara kedua karena strukturnya yang jelas-jelas berbeda dari femur dan tibula, di mana di atas femur sayangnya mungkin tidak terlalu terlihat, di bagian fibula terdapat apexnya. Sebentar saya ulang. Lanjut ke bagian fibula. Di fibula terdapat bagian atas itu yang dinamakan dengan apex. Lalu ini bagian badannya. Lalu di bawah ini dapat dengan namanya juga lateral melos. Setelah kita selesai dengan ini, kita akan masuk ke bagian telapak. Di mana bagian telapak ini menyatu pada tibia dan fibula. Bagian sini ini dinamakan dengan talus, ini adalah navicular, ini adalah calcaneus, ini merupakan kuboid, lalu ketiga ini namanya adalah cuneiforms. Nah, ini ada beda bagiannya, ini ada medial, intermediate, dan lateral. Lalu ada kelima ini merupakan namanya adalah metatarsal bone di mana dihitung dari satu, 2, 3, 4, dan 5. Lalu jari-jari ini merupakan bagian falanges di mana dihitung dari atas di mana ada distal dan proximal, sementara untuk jari lainnya ada ada distal, medial, dan proximal. Jadi ini beda-beda. Jadi khusus untuk jari pertama hanya terdiri dari distal dan proximal, sementara sisa jarinya terdiri dari distal, medial, dan proximal. Oke, itu saja untuk tulang. Kita selanjutnya akan lanjut ke otot yang ada di ekstremitas bawah. Otot, kita akan mulai dari yang namanya glutea maximus, di mana glutea maximus ini berorigo di facies posterior os ilium, bagian dorsal os sacrum dan os sagius, serta ligamentum sacrotuberali, dan berinsersio di tractus iliotibialis bagian superior fascia lata.
Gluteus maximus muscle ini membantu aksi untuk ekstensi paha, rotasi lateral paha, membantu abduksi paha, serta stabilisasi pelvis saat berdiri. Setelah gluteus maximus, kita akan masuk ke yang namanya gluteus medius muscle. Di mana gluteus medius ini berorigo di fasies glutea os ilium di antara linea glutea anterior dan posterior, lalu berinsersio di trochanter major femur baik permukaan lateral, membantu aksi untuk abduksi paha dan juga stabilitas pelvis. Tidak jauh dari gluteus maximus, tapi hanya lebih sedikit. Tidak terlalu terlihat di sini, tetapi terdapat yang namanya gluteus minimus, di mana gluteus minimus itu berorigo di fasies glutea os ilium di bawah linea glutea anterior dan berinsersio di trochanter major femur. Ini membantu aksi untuk abduksi dan rotasi medial. Lalu setelah selesai pada bagian glutea, kita akan masuk ke piriformis muscle, di mana piriformis muscle ini berorigo di fasies pelvina os sacrum dan berinsersio di trochanter major femur permukaan atas atau superior. Aksinya adalah membantu rotasi lateral paha, abduksi paha saat pelvis. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian yang mungkin tidak terlalu terlihat di sini sayangnya, tapi terdapat yang namanya gemellus superior yang tidak terlihat, di mana gemellus superior itu, gemellus superior harusnya ada di bagian sini, dekat antara sini. Nah, di mana gemellus superior ini berorigo di spina ischiadica dan berinsersio di trochanter major femur. Aksinya adalah membantu rotasi lateral paha, dan karena ada yang superior, pastinya ada yang inferior. Di mana gemellus inferior berorigo di tuberositas ischiadica, sama seperti yang superior, dan berinsersior di trochanter major femur. Artinya mereka berdua sama, dan juga membantu aksi rotasi lateral paha. Setelah kita selesai dengan itu, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang tidak terlalu terlihat juga di sini. Ada yang namanya quadratus femoris yang berdekatan dengan salah satu bagian yang tidak ada, yaitu gemellus superior, di mana quadratus femoris itu berorigo di tuberositas ischiadica dan berinsersio di crista intercocatretica femur, di mana aksinya membantu rotasi lateral paha dan aduksi paha. Oke, untuk biceps femoris sendiri semoga terlihat di sini. Serius. Oh, ini rectus femoris. Selanjutnya, selanjutnya kita akan memasuki membranous muscle. Di mana membranous muscle ini berorigo di tuberositas ischili dan berinsersio di tibia bagian medial. Aksinya adalah untuk fleksi lutut dan ekstensi pinggul. Lalu yang seperti sebelumnya saya jelaskan, ada quadriceps femoris yang ternyata ini terbagi, di quadriceps femoris itu ada rectus femoris, di mana rectus femoris itu
berorigo di spina iliaca anterior inferior, dan berisensio di basis patella melalui ligamentum patellae ke tuberositotibiae. Lalu ada yang namanya vastus lateralis muscle, di mana berorigo di sepanjang permukaan femur dan berinsesio di basis patella, di mana membantu aksi untuk ekstensi lutut. Karena ditemukan ada biceps femoris, di mana biceps femoris itu berorigo di tuberositas ischiadica dan linea aspera dan berinsersio di kepala fibula. Aksinya ini untuk fleksi lutut, rotasi lateral tibia, dan juga rotasi lateral tibia saat lutut fleksi. Selanjutnya kita akan masuk ke lateral head dan medial head of gastro ini gastrocnemius, di mana kedua ini berorigo di condylus femur dan berinsersio di calcaneus melalui tendon Achilles, di mana tendon Achilles itu di belakang lutut kita. Di bagian sini sayangnya tidak termasuk dalam bagian tidak termasuk dalam layer ini. Lalu lalu ada soleus muscle, di mana soleus berorigo di fibula bagian posterior dan tibia, dan berinsersio di calcaneus melalui tendon Achilles sama seperti yang sebelumnya. Aksinya adalah untuk plantar flexion kaki. Lalu setelah dari soleus, kita akan ke tibialis anterior, di mana tibialis anterior ini berorigo di tibia, bagian lateral dan membrana interossea, dan berinsersio di cuneiform medial dan metatarsur 1. Aksinya adalah untuk dorsal flexion kaki intervision. Karena ada yang anterior, pastinya ada yang posterior. Sayangnya masih belum ditemukan pada ini, tapi untuk yang posterior sendiri beririgo di tibia dan fibula bagian posterior dan berinsersio di navicular, cuneiform, dan metatarsur 2 hingga 4. Aksinya juga sama, yaitu untuk plantar flexion kaki dan inversi vision. Lalu terdapat extensor digitorum longus, di mana ini berorigo di tibia dan fibula bagian anterior dan berinsersio di jari kaki 2 hingga 5 atau phalanges distal. Aksinya adalah ekstensi jari kaki 2 hingga 5 dan dorsal flexion kaki. Setelah bagian sini kita akan lanjut ke telapak kaki. Hmm. Di telapak kaki kita mulai ke extensor digitorum brevis, di mana extensor digitorum brevis berorigo di calcaneus dan berinsersio di jari kaki 2 hingga 4 atau
dan bagian falanges proksimal. Aksinya adalah untuk ekstensi jari kaki 2 hingga 4. Setelah itu kita akan masuk ke bagian ekstensor. Ekstensor hallucis brevis, di mana berorigo di calcaneus dan insersio di ibu jari kaki atau bagian falanges proksimalnya. Aksinya adalah untuk ekstensi ibu jari kaki. Hmm, Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke udah ya, sensor digitorium brevis. Kita masuk ke ekstensor hallucis brevis, di mana fungsinya adalah untuk ekstensi ibu jari kaki dan berorigo di kuboid dan cuneiform dan berinsersio di ibu jari kaki. Jadi fungsinya itu yang jari kaki ini beda sendiri sama seperti flex ekstensor. Oh, ekstensor hallucis brevis. Berarti ini hidrotaluk. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke abduktor halukis, di mana abduktor halukis berorigi di metatarsor 2 hingga 4 bagian plantar dan cuneiform, lalu berinsersio di ibu jari kaki. Fungsi aksinya adalah untuk aduksi ibu jari kaki. Masuk ke flexor digitorium brevis, berorigo di calcaneus dan berinsersio di jari kaki 2 hingga 5, yaitu falanges tengah. Aksinya adalah untuk fleksi jari kaki 2 hingga 5. Selanjutnya ada abduktor digiti minimi, yaitu kelingking, di mana berorigo di calcaneus dan berinsersio di jari kaki 5 bagian falanges proksimal. Aksinya adalah untuk abduksi dan fleksi jari kaki 5. Sekian itu saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Memasuki bagian arteri, proses pendarahan pembuluh darah arteri pada anggota gerak ekstremitas bawah tubuh atau bagian kaki dimulai dari pembuluh arteri iliaka communis menuju arteri femoralis di paha, dilanjutkan dengan arteri popliteal di lutut, dan arteri popliteal nanti dibagi menjadi dua cabang, yaitu arteri tibial anterior pada kaki bagian depan dan arteri tibial posterior pada kaki bagian belakang. Adapun arteri tibial anterior nanti menuju ke arteri dorsalis pada pedis pada bagian kaki. Lalu arteri tibial posterior dibagi menjadi dua cabang nantinya, yaitu pembuluh darah arteri fibular pada bagian kaki samping dan pembuluh darah arteri medial dan lateral plantar. Selanjutnya, arteri dorsalis pedis dan arteri medial dan lateral plantar sama-sama menuju ke arteri digital dan pada akhirnya sampai ke jari-jari kaki. Sekian penjelasan untuk arteri. Terima kasih banyak.